Di video ini saya mau menjelaskan bagaimana iklan Facebook dan Instagram itu bisa sangat membantu penjualan Anda di online. Nah, ini adalah tampilan iklan di Facebook. Saya yakin teman-teman yang menggunakan Facebook pasti sudah pernah melihat contoh iklan seperti apa. Jadi yang ada tulisan sponsor seperti ini. Ini ada iklan. Ini juga contoh iklan, ada tulisan sponsor. Jadi kalau misalnya kita lagi browsing di Facebook ya, seperti ini ya. Nah, kita lagi browsing, kalau teman-teman melihat ada post sponsor seperti ini, berarti ini adalah iklan. Nah, nanti ketika Anda sudah belajar menjalankan iklan, nanti produk teman-teman akan muncul seperti ini. Oke? Dan selain di Facebook, teman-teman nanti juga akan bisa beriklan di Instagram, yang nanti akan muncul seperti ini. Ada tulisan sponsornya juga. Nah, di video ini saya mau menjelaskan ya, apa sih kelebihan iklan Facebook dan Instagram sehingga nanti bisa sangat membantu teman-teman. Jadi yang pertama, itu bisa menjangkau audiens yang banyak dalam waktu yang singkat. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, yang kedua, itu bisa membantu Anda targeting tepat sasaran. Bisa mulai testing dengan budget kecil. Jadi kebanyakan orang mengira, wah iklan itu pasti mahal deh. Nah, karena kenapa? Karena kalau iklan konvensional itu, teman-teman tahu ya, itu ketika kita iklan di harian, kita iklan di televisi, itu harganya bisa jutaan, puluh jutaan, bahkan ratus jutaan. Oke, tapi nanti teman-teman akan melihat dengan iklan Facebook dan Instagram, Anda bisa mulai dengan budget sekecil Rp20.000 per hari. Nah, kemudian ada laporan iklan yang detail yang bisa teman-teman gunakan. Anda juga bisa retargeting ke orang yang belum beli, dan Anda bisa menggunakan funneling untuk menyaring konsumen. Oke, saya akan mulai menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Facebook dan Instagram Ads bisa membantu Anda menjangkau audiens yang banyak dalam waktu yang singkat. Coba kita mulai jelaskan maksud banyak itu apa sih? Oke, maksudnya seperti ini. Ini adalah hasil research di tahun lalu, di mana mereka research berapa sih jumlah pengguna Facebook dan Instagram. Jadi kita bisa melihat pengguna Facebook itu ada 2,5 miliar. Oke, pengguna Instagram itu ada 1 miliar. Ini di seluruh dunia ya. Nah, kemudian WhatsApp itu juga milik Facebook ya. Ada 2 miliar. Messenger itu juga milik Facebook, 1,3 miliar. Jadi teman-teman bisa melihat pengguna produk atau platformnya Facebook itu ditotalin ya ada sekitar 3-4 miliar. Oke, jadi bayangkan banyaknya jumlah penggunanya. Dan 3 miliar orang ini bisa Anda target menggunakan iklan. Oke, tergantung Anda mau targeting mana. Kalau Anda mau target seluruh dunia, Anda bisa menjangkau 3 miliar pengguna ini. Kalau untuk Indonesia, itu ada sekitar 150 juta orang yang bisa Anda target. Jadi bayangkan berapa besar marketnya yang bisa Anda jangkau. Jadi kalau Anda punya produk, misalnya, yang bisa Anda jual ke seluruh Indonesia, Anda punya potensi bisa menjangkau 150 juta customers. Oke, nah itulah yang dimaksud dengan menjangkau audiens yang banyak dalam waktu yang singkat. Maksudnya singkat seperti apa? Nah, kebanyakan orang ketika mau mulai berjualan online, mereka mengira bahwa mereka harus punya akun Facebook atau akun Instagram yang sudah banyak followersnya dulu. Karena mereka mengira, oh, followersnya harus banyak, barulah bisa penjualannya banyak. Nah, ini belum tentu. Oke, itulah kenapa kita menggunakan iklan. Saya coba tunjukin ya. Saya sering mencoba bagaimana Anda bisa mulai mendapatkan konsumen dari hari pertama walaupun akun Anda itu masih 0 followers. Oke, contoh nih. Misalnya ini adalah akun Instagram yang saya buat untuk menjual produk di Indonesia. Oke, jadi ini saya buat akunnya itu, akun Instagramnya dari 0, akun Facebooknya juga dari 0. Dan ya, saya minta teman-teman saya, keluarga saya untuk bantu follow. Jadi biar followersnya juga nggak 0 kan gitu kan. Nah, tapi ya paling banyak yang bisa saya dapatkan itu ya 28 followers. Facebook yang menyukai atau yang likes cuma 15 orang. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita hanya mengandalkan followers yang sedikit ini untuk bisa melakukan penjualan, pasti kita sales-nya dikit dong. Oke, tapi kalau teman-teman lihat, teman-teman jangan mengira, oh followers-nya dikit ya, pasti sales-nya kecil atau nggak ada sales malah. Nah, sebenarnya di balik itu, di balik followers yang dikit ini, sudah terjadi penjualan produk ini sebanyak berapa? 500-an order. Oke, yang sudah berbayar 400-an orang, oke, dengan omset 100 jutaan. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa walaupun followers masih dikit, yang likes masih dikit, dengan iklan Facebook dan Instagram, kita bisa mulai berjualan. Oke, nah ini contohnya nih.
di balik followers yang dikit itu sudah ada 100 jutaan omset. Nah, jadi inilah yang saya mau tunjukkan ke teman-teman. Teman-teman tidak perlu khawatir, waduh, followers saya masih dikit. Ya. Nah, karena dengan menggunakan iklan Facebook dan Instagram, walaupun followers Anda dari 0 pun, Anda bisa mulai menjalankan iklan untuk menjangkau konsumen. Nah, itu yang saya maksud dengan menjangkau audiens dalam waktu yang singkat. Kelebihan Facebook yang kedua adalah Anda bisa melakukan targeting yang tepat sasaran. Nah, contohnya seperti apa? Saya tunjukin ketika saya pertama kali mulai berjualan online, saya waktu itu berjualan kaos. Oke, nah ketika saya belajar online seperti ini, oke, saya waktu itu juga belajar dari online ya. Nah, jadi kata guru saya gini, Albert, kamu nanti menggunakan Facebook Ads, kamu bisa mentarget orang-orang yang sangat spesifik. Nah, jadi saya kan penasaran, bener nggak bisa mentarget orang yang sangat spesifik? Nah, saya coba nih, saya mau buktikan. Jadi waktu itu saya berjualan kaos, saya mau mentarget orang yang menyenangi bela diri Wing Chun. Orang yang minatnya itu bela diri Wing Chun, dan saya mau mentarget orang-orang di Amerika Serikat. Oke? Nah, jadi saya buat desain kaos seperti ini. Oke, jadi ini desain kaos yang saya jual waktu itu. Ini ya tulisan Wing Chun gitu ya. Dan ini adalah quote-nya Wing Chun di belakang bajunya. Nah, saya buat desain simple seperti ini, saya mau buktikan, bisa nggak saya mentarget orang yang menyenangi bela diri Wing Chun. Saya sengaja memilih bela diri yang tidak begitu populer. Kalau bela diri yang populer kan seperti boxing, Muay Thai, ya kan? Nah, saya sengaja pilih nih bela diri yang tidak begitu populer, karena saya mau buktikan, bener nggak Facebook Ads bisa mentarget orang ini. Nah, ternyata saya coba menjalankan iklan saya selama 1 minggu, mentarget orang yang minatnya Wing Chun di Amerika, itu terjadi penjualan sebanyak 11 potong kaos. Oke? Nah, ini membuktikan bahwa, oh, beneran ya, bisa ya kita mentarget orang-orang yang dengan minat yang spesifik itu. Nah, teman-teman nanti akan pelajari nih di program ini bagaimana targeting yang tepat sasaran. Contoh lain nih, ini adalah contoh ketika saya mentarget orang yang menyenangi bela diri Wing Chun, itu caranya adalah seperti ini. Oke, jadi ini adalah tampilan, ya. Ini saya screenshot, ini tampilan, nanti ketika teman-teman beriklan, kita bisa pilih minat dari audiens yang mau kita target. Ya, bahasa Inggris sama interest gitu ya. Nah, ini saya target nih orang-orang yang minatnya itu Ip Man. Ip Man itu adalah karakter dari bela diri Wing Chun. Dan juga orang-orang yang tertarik pada Wing Chun. Jadi saya mentarget orang ini yang tinggal di Amerika Serikat. Kita bisa pilih negaranya, negara Amerika. Nah, ada berapa orang? Ada 1,3 juta orang yang memenuhi syarat ini. Jadi iklan saya itu akan sangat tepat sasaran. Karena saya tidak menunjukkan ke sembarangan orang iklannya. Oke, saya hanya mau menunjukkan iklan saya ke orang-orang yang menyenangi bela diri Wing Chun di Amerika Serikat. Di mana orangnya ada sebanyak 1,3 juta orang. Nah, contoh lain. Ini adalah contoh baju matematika yang saya jual, di mana penjualannya mencapai 20.000 penjualan dalam 1,5 bulan. Nah, ini bisa nih. Baju ini kan saya target ke orang-orang yang menyenangi matematika. Nanti saya akan ada satu video khusus untuk membahas lebih detail ya, targetingnya seperti apa, cara saya menemukan ide ini seperti apa. Nah, di sini saya mau tunjukkan ke teman-teman bahwa kita bisa mentarget orang-orang yang menyenangi matematika. Oke, contohnya seperti ini. Orang yang belajar di bidang studi matematika. Orang yang pekerjaannya itu guru matematika. Orang yang minatnya itu adalah matematika. Kita juga bisa target orang yang minatnya itu science, fisika, termasuk juga kimia, guru, mechanical engineering. Nah, itu adalah orang-orang yang mungkin bisa tertarik sama baju ini. Oke, contoh lain. Misalnya kalau teman-teman jual kopi, bisa nih kita target orang-orang yang minatnya itu kopi. Oke. Kalau teman-teman jual skincare misalnya. Oke, bisa nih kita target orang-orang yang tinggal di negara Indonesia yang umurnya sekian. Kita bisa atur nih settingan targeting umur. Terus teman-teman juga bisa target gender. Misalnya skincare-nya khusus untuk wanita. Nah, teman-teman bisa target women. Oke. Nah, nanti di targeting kita bisa memilih nama-nama brand, kompetitor misalnya. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya orang-orang atau konsumen minatnya itu pada brand-brand kosmetik atau skincare, nah bisa jadi mereka juga adalah orang yang akan tertarik sama skincare kita. Ya kan? Karena logikanya gini, ketika mereka minatnya itu adalah produk kosmetik, maka mereka adalah pengguna kosmetik atau pengguna skincare. Jadi kita mau target orang-orang yang menggunakan skincare kan gitu. Itulah kenapa kita boleh mentarget brand-brand skincare seperti ini. Oke, dan sekali lagi, detailnya, caranya itu nanti teman-teman akan pelajari di videonya. Di video-video berikutnya ya. Jadi ini adalah introduksi atau pengenalan dulu ke teman-teman. Nah, contoh lain, kalau teman-teman mau jual kacamata, bisa nih, sama, kita target brand-brand kacamata. Oke, untuk orang yang tinggal di Indonesia. Kalau teman-teman mau jualan mainan anak-anak atau mainan edukasi, bisa nggak? Bisa nih, kita bisa target orang tua. Oke, misalnya kita asumsi yang beli mainan anak itu
kaum ibu misalnya ya. Nah, maka kita bisa target gendernya wanita, kita bisa setting umur, bahkan kita bisa targeting parents. Jadi di sini kita mau targeting orang yang merupakan orang tua yang tinggal di Indonesia dan merupakan wanita. Oke? Dan ini ada 4.700.000 orang yang bisa Anda target untuk menjual produk mainan anak-anak misalnya. Nah, ini juga yang seru nih. Oke, kalau teman-teman menjual kalung seperti ini. Oke. Nah, kalau bisa teman-teman tebak nih, kalau kita mau jual kalung ini, berarti kan kita mau jual ke orang yang zodiaknya Sagittarius dong. Ya kan? Nah, kalau orang yang zodiaknya Sagittarius, kita tahu itu adalah orang yang lahir di bulan November dan Desember. Nah, di Facebook, kita bisa mentarget orang-orang yang lahir di bulan November dan Desember. Oke? Di Indonesia. Nah, karena kalung ini adalah cocoknya untuk wanita, maka kita bisa target wanita. Nah, ada berapa orang? Ada 6.100.000 orang yang memenuhi kriteria ini. Oke, jadi Anda lihat ya, kita bisa mentarget orang-orang yang sangat spesifik dengan Facebook Ads. Nah, bayangkan kalau misalnya Anda jual, kan ada 12 zodiak. Jadi Anda bisa jual Gemini, kemudian Anda bisa jual Scorpio, Aries, dan zodiak-zodiak lainnya dengan mentarget bulan-bulan kelahiran yang berbeda. Oke. Nah, ini juga kalau misalnya Anda mempunyai bisnis lokal, misalnya Anda punya restoran, Anda punya warung, Anda punya catering, di mana konsumen Anda itu adalah di kota tertentu, nah Anda juga bisa nih. Anda nggak usah target seluruh Indonesia. Anda bisa target satu kota tertentu aja. Nah, itu bisa. Oke. Ini juga contoh nih, kalau misalnya Anda mentarget pengguna casing handphone. Oke. Nah, kalau di contoh ini kan pengguna iPhone X. Nah, Anda bisa mentarget orang yang menggunakan iPhone X. Oke. Karena kan kalau orang yang bakal membeli casing iPhone X adalah pengguna iPhone X. Jadi Anda nanti ketika beriklan, Anda bisa beritahu Facebook, Facebook, aku mau iklan aku ini hanya muncul ke pengguna iPhone X. Nah, jadi bayangkan kalau Anda jual produk-produk casing lainnya seperti Samsung, Android, Oppo, nah Anda bisa target nih device-nya. Oke. Itulah kemampuan targeting Facebook yang sangat tepat sasaran. Kelebihan berikutnya adalah Anda bisa mulai testing dengan budget kecil. Nah, kalau sebelum ada digital marketing ya, ketika kita dulu mau mempromosikan bisnis kita atau produk kita, itu kita harus bayar iklan ke harian, ke koran misalnya. Nah, itu kalau misalnya kita mau biaya murah, ya ada sih di iklan baris. Tapi kan bayangkan itu kita berkompetisi sama banyak banget iklan-iklan lainnya. Dan juga kecil banget kan iklan baris kan. Nah, kalau misalnya kita mau iklan di halaman depan, ya kan? Kalau koran yang paling gampang dibaca itu kan di halaman depan atau halaman belakang. Nah, itu harganya mahal. Contoh nih, oke? Ini salah satu harga iklan ya di salah satu harian terbesar di Indonesia. Itu harganya bisa semahal ini, puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, tapi dengan iklan di Facebook dan Instagram, Anda bisa mulai beriklan dengan budget rendah dulu. Oke, misalnya dengan Rp20.000 per hari, Anda nanti sudah bisa beriklan. Oke, jadi Anda tidak lagi perlu khawatir dengan, oh, kalau iklan itu mahal. Enggak. Oke, Anda bisa testing dulu dengan budget kecil. Nanti kalau hasilnya bagus, baru pelan-pelan Anda tingkatin. Karena kalau hasil iklan Anda bagus, kan Anda dapat profit. Nah, kalau dapat profit kan profitnya itu bisa dipakai lagi, digulung kembali ke bisnis untuk ditambahkan budget iklannya. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Oke. Nah, kemudian kelebihan Facebook berikutnya adalah mempunyai laporan iklan yang detail. Kalau misalnya kita iklan di offline, seperti papan reklame, seperti di koran, itu kita jarang banget bisa dapat laporan iklan yang detail. Nah, tapi dengan iklan di Facebook dan Instagram, kita bisa dapat nih laporannya seperti apa. Ini contoh ya. Contoh misalnya, ini adalah iklan saya untuk satu produk, ya kan? Nah, untuk satu produk, tapi saya jalankan beberapa iklan yang berbeda. Kenapa? Karena saya mau testing nih. Saya mau testing misalnya, saya mau lihat contoh nih iklan pertama, saya targeting khusus orang di Facebook. Iklan kedua, saya targeting khusus orang di Instagram. Iklan ketiga, saya menggunakan konten iklan video pertama. Nah, kemudian menggunakan konten iklan video kedua dan seterusnya. Jadi saya mau testing nih dari beberapa testingan ini mana yang hasilnya paling bagus. Oke. Nah, kemudian nih ketika nanti kita sudah beriklan, misalnya 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian kita ngecek nih laporan iklannya. Kita mau lihat, contoh nih, iklan pertama sudah mendatangkan 14 penjualan. Nah, nanti bisa tahu nih dari laporannya. Terus iklan pertama sudah menjangkau berapa banyak orang. Oke, sudah spending berapa, sudah habiskan berapa iklannya. Oke, nah bisa tahu biaya per penjualan berapa. Nih, jadi kalau biayanya makin rendah ya makin bagus kan gitu kan. Nah, dari sini kita bisa tahu performasi masing-masing dari iklan kita. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini 63.000 ya masih oke ya. Untuk produk yang saya jual ini masih termasuk oke, masih bisa profit. Ini juga masih oke. Ini ada yang murah banget.
Oke, nah ada yang paling mahal di sini 100 ribuan. Nah, kalau misalnya kita menemukan iklan yang mahal seperti ini, kita bisa atur nih. Oke, saya mau tutup deh iklan ini karena dari testing ini iklannya mahal. Nah, tapi kalau iklan yang murah, yang lainnya yang masih bagus, itu kita biarkan jalan terus. Oke, nah itulah pentingnya laporan iklan. Anda bisa menganalisa performasi iklan Anda, sehingga Anda bisa menentukan mana iklan yang mau lanjut dijalankan, mana iklan yang mau kita matikan. Kemudian kelebihan berikutnya adalah, nah ini seru nih, Anda bisa melakukan retargeting ke orang yang belum beli. Loh, retargeting maksudnya apa sih? Nah, kalau targeting kan kita udah tahu kan, re itu maksudnya apa? Itu maksudnya kembali. Oke, jadi Anda mau mentarget kembali orang-orang yang belum beli. Oke, contoh nih misalnya. Nah, saya yakin teman-teman pernah seperti ini. Teman-teman ketika mengunjungi sebuah online store, oke, Anda melihat ada sepatu yang sangat bagus, katakanlah sepatu Adidas warna merah misalnya kan. Wah, ini cakep banget nih sepatunya. Oke, tapi teman-teman belum beli nih. Nah, kemudian Anda gak lama kemudian Anda santai nih, Anda lagi browsing di handphone, terus gak lama kemudian muncul nih iklannya, iklan sepatu Adidas merah yang barusan Anda lihat itu. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Karena toko online itu melakukan retargeting ke Anda. Oke, dia tahu Anda mengunjungi websitenya, tapi Anda belum melakukan pembelian. Nah, dia menjalankan iklan untuk retargeting ke Anda untuk mengingatkan Anda kembali. Oke, tadi Albert ke website kami kan, melihat sepatu Adidas warna merah. Nah, mau nggak beli sekarang? Nah, kira-kira seperti itu konten iklannya. Oke, contoh lain misalnya. Nah, saya kan peminum kopi ya, jadi saya membeli kapsul kopinya itu dari Nespresso. Nah, ini contoh, ketika saya mengunjungi website Nespresso, itu kan kapsulnya banyak banget ya. Banyak banget. Terus saya klik nih, contoh nih, kapsul Arpeggio yang warna ungu ini. Nah, ketika saya klik, itu saya akan dibawakan ke halaman ini kan, halaman Arpeggio ini. Oke, kapsul warna ungu ini. Nah, kemudian ketika saya lagi browsing di Instagram, muncul nih iklannya di Stories. Oke, karena kita bisa iklan di Instagram Stories ya, seperti ini. Nah, ini artinya apa? Nespresso sedang melakukan retargeting ke saya. Oke, dia tahu saya waktu itu mengunjungi kapsul Arpeggio, kapsul ungu ini. Nah, maka dia retarget saya dengan kapsul ini. Nah, kalau misalnya sebelumnya saya mengunjungi halaman produk kapsul merah ini, nanti iklan retargetingnya juga akan otomatis yang warna merah. Itulah kenapa nggak heran Anda sering menemukan atau menerima iklan dari produk yang Anda lihat sebelumnya. Karena inilah memang ada metode retargeting seperti ini. Nah, nanti setelah Anda belajar dari pelatihan ini, Anda juga bisa melakukan retargeting. Oke, kenapa retargeting itu penting? Karena gini, tidak semua orang yang mengunjungi website kita, atau mengunjungi Instagram kita, atau mengunjungi toko online kita, itu langsung beli di kunjungan pertama. Biasanya mereka kunjungi dulu, terus mereka mungkin lagi mikir, lagi pertimbangkan, nah, terus mereka keluar dari website. Nah, biasanya orang bisa lupa nih. Nah, dengan menjalankan iklan di retargeting, Anda bisa mengingatkan mereka kembali atas produk yang sudah mereka kunjungi tapi belum beli. Seperti itu ya. Kelebihan iklan Facebook dan Instagram berikutnya adalah Anda bisa menggunakan funneling untuk menyaring konsumen. Nah, maksudnya apa sih funneling? Untuk mengerti funneling, Anda perlu mengerti 3 tipe audience temperature. Jadi suhu audience kita itu sebenarnya ada 3, yaitu dingin, hangat, dan panas. Loh, maksudnya apa sih suhu ini? Nah, yang dingin itu maksudnya apa? Dingin maksudnya adalah orang-orang yang masih belum pernah mendengar tentang Anda atau perusahaan Anda. Jadi mereka dikategorikan sebagai audiens yang dingin. Nah, hangat adalah mereka yang sudah pernah mendengar tentang Anda, pernah mengunjungi website Anda, ataupun pernah menonton video Anda, menonton konten Anda. Nah, audiens yang panas adalah mereka yang sudah siap untuk membeli produk Anda, atau mereka yang telah membeli produk Anda. Jadi tugas kita adalah bagaimana membawa audiens kita dari yang belum kenal sama kita, dari yang dingin ya, sampai pelan-pelan menjadi hangat, sampai akhirnya menjadi panas dan siap untuk membeli dari kita. Oke, kenapa konsep ini penting? Karena ibarat gini, Anda tidak bisa mengajak nikah di kencan pertama. Oke, jadi ibarat konsumen itu, atau audiens itu, ketika pertama kali dia belum kenal sama Anda nggak bisa langsung ngajak jualan gitu. Karena apa? Mereka masih skeptis, mungkin mereka masih belum kenal sama Anda. Apalagi kalau produk yang Anda jual itu adalah produk yang mungkin agak mahal, misalnya harganya jutaan. Oke? Atau produk Anda itu masih belum dimengerti sama audience. Nah, itulah kenapa Anda masih perlu melakukan PDKT dulu istilahnya kan. Anda perlu menjelaskan dulu, pelan-pelan membawa mereka dari
audiens yang dingin menjadi hangat, menjadi panas, sampai akhirnya mereka membeli dari Anda. Nah, saya coba menjelaskan dalam contoh ya, biar lebih jelas. Contoh nih misalnya, oke? Misalnya, katakanlah saya mau jual online course, oke? Misalnya saya jago yoga nih, oke? Saya mau jual pelatihan online yoga, mengajarkan bagaimana cara melakukan praktek yoga. Nah, contoh misalnya course-nya saya mau jual dengan harga 2 juta rupiah. Nah, kalau misalnya orang belum kenal sama saya mau langsung jualan course 2 juta ini, orang mungkin akan skeptis, loh emang Albert, emang lu siapa gitu lu berani jual course 2 juta? Contoh ya. Nah, jadi saya nggak bisa nih langsung iklan ke cold audience yang belum kenal sama saya. Nah, ada satu metode nih. Oke, ada satu metode. Caranya gimana? Saya buat lagi satu konten iklannya, tapi di konten iklan ini saya nggak jualan. Oke? Ini kan konten iklan yang untuk jualan ya. Nah, ini adalah konten iklan untuk memberikan value. Konten iklan untuk perkenalan. Maksudnya apa? Kita lihat di sini. Konten iklannya misalnya nih, saya buat konten yoga gratis ya. Nah, jadi saya ajarkan nih bagaimana cara melakukan 5 menit yoga setiap hari di rumah. Oke, kontennya nih, bagaimana melakukan yoga 5 menit setiap hari, silakan tonton video ini. Oke, nah, dan video ini sama sekali tidak ada penjualan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berkenalan dulu sama audiensnya, sama cold audience ini. Jadi iklan gratis ini, maksudnya iklan tanpa penjualan ya, ini saya jalankan dulu, tayangkan dulu ke cold audience. Tujuannya apa? Untuk memfilter. Loh, maksudnya apa sih memfilter? Coba teman-teman bayangkan. Kalau misalnya orang sudah menonton video ini, kalau mereka tertarik sama yoga, mereka pasti akan menonton videonya. Bahkan mungkin menonton sampai habis, kan gitu. Nah, tapi kalau orang itu sama sekali tidak tertarik sama yoga, atau tidak tertarik sama metode pengajaran saya di video ini, nah, mereka mungkin cuma nonton 1-2 detik, udah langsung keluar, nggak lanjut nonton. Nah, disinilah proses filtering terjadi. Jadi kita mau apa? Kita mau kumpulin orang-orang yang sudah menonton sampai selesai kan? Atau paling tidak hampir selesai deh. Kan gitu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tertarik nih. Baik sama mungkin metode ngajar saya, atau mereka sangat tertarik sama yoga. Oke? Nah, kemudian orang-orang yang sudah terbukti berminat ini, kita bisa kumpulin. Caranya gimana? Di Facebook, oke, kita bisa minta Facebook, tolong kumpulin orang-orang yang sudah nonton video kita, ya katakanlah minimal 95%. Oke, misalnya nih, ada 1000 orang yang sudah nonton video kita sampai 95%, hampir selesai kan? Nah, maka saya minta Facebook kumpulin, nah mereka itu adalah warm audience. Kenapa? Karena mereka sudah pernah menonton konten kita. Nah, di Facebook, itu nanti teman-teman di video berikutnya Anda akan pelajari ya, itu disebut dengan custom audience. Oke, sementara Anda nggak usah khawatir dulu dengan istilah ini, nanti teman-teman akan pelajari di video-video berikutnya. Nah, tapi ingat sementara dulu bahwa di Facebook kita bisa nih kumpulin orang-orang yang sudah menonton video kita. Nah, setelah itu barulah kita menjalankan iklan berikutnya ini, yaitu iklan penjualan. Nah, iklan penjualan ini kita jalankan khusus mentarget orang-orang yang sudah hangat, orang-orang yang sudah kenal sama kita. Kemungkinan mereka mau membeli dari kita akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau dari awal kita langsung iklan ke mereka yang masih dingin gitu. Oke? Nah, jadi inilah proses retargeting yang bisa, strategi retargeting yang bisa Anda terapkan ke bisnis Anda, terutama untuk Anda yang berjualan produk-produk yang mungkin masih perlu diedukasi, atau produk-produk yang misalnya lebih mahal, yang harganya jutaan, atau bahkan puluh jutaan. Oke, Anda perlu melakukan PDKT seperti ini dulu. Oke, melakukan funneling seperti ini dulu. Nah, biasanya sampai di sini ada teman-teman yang nanya nih, Albert, kalau misalnya saya jual produk yang simple, seperti baju, seperti casing handphone, nah itu kan nggak perlu memberikan penjelasan kan, orang kan udah ngerti cara pakainya. Terus juga produknya juga nggak gitu mahal, ya kan, puluh ribuan sampai ratus ribuan. Apakah Albert kita perlu nggak jalanin funneling seperti ini? Nah, itu yang bisa orang tanya. Jawabannya adalah tidak perlu. Oke, jadi kalau produk Anda itu gampang dimengerti, produk Anda itu juga nggak terlalu mahal, ya kan, yang harganya puluh ribuan, ratus ribuan, Anda bisa langsung iklan penjualan ke cold audience. Tidak perlu lagi dengan funneling panjang seperti ini. Nah, lalu funneling ini kapan dipakai? Sekali lagi, untuk Anda yang berjualan produk yang agak mahal, misalnya jutaan. Atau Anda yang mau, atau produk Anda itu masih perlu diedukasi dulu. Jadi gini, orang perlu mengerti dulu manfaat produk Anda, baru Anda bisa menjual ke mereka. Contoh misalnya asuransi, ya kan? Nah, kalau orang belum mengerti asuransi, kan mereka tidak akan beli. Anda mau iklan ke mereka sesering apapun, mereka tidak akan convert jadi pembeli. Nah, maka Anda perlu edukasi dulu, membuat mereka mengerti dulu,
Dan kalau mereka menonton video sampai selesai, artinya mereka tertarik sama video kita. Mereka tertarik sama asuransi, barulah kemudian kita jalankan iklan penjualan ke orang yang sudah tertarik ini. Oke, itulah konsep retargeting yang caranya, tekniknya, nanti Anda akan pelajari di video-video berikutnya. Oke, jadi ini kita ngomongin konsepnya dulu. Nah, jadi itulah 6 kelebihan iklan di Facebook dan Instagram. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video ini saya mau membahas bagaimana nantinya Anda bisa mengaplikasikan skill yang Anda pelajari dari pelatihan ini. Oke, setelah Anda mengetahui bagaimana melakukan promosi lewat iklan Facebook dan Instagram, nah Anda bisa mengaplikasikan kemana? Yang pertama, tentunya Anda bisa mengaplikasikan ke produk Anda sendiri. Jadi kalau misalnya Anda punya produk, misalnya Anda bisa membuat kue, ya kan, Anda bisa memasak, Anda punya kerajinan tangan yang bisa Anda jual, nah Anda bisa jalankan iklan untuk promosi produk sendiri. Kalau misalnya Anda tidak punya produk, Anda bisa menjual produk orang lain. Yang biasa istilahnya itu adalah reseller atau dropship. Nah, jadi Anda bisa nih mencari orang-orang yang punya produk, terus Anda nanya, bisa nggak saya jadi reseller Anda? Jadi Anda iklan produknya, nah kalau ada penjualan, Anda bisa pesan dari pemilik barangnya atau suppliernya. Nah, di Indonesia juga sudah ada beberapa platform ya yang memungkinkan Anda itu menjadi reseller. Contoh, Dudusan. Nah, ini juga punya teman saya. Produknya lumayan bagus kualitasnya. Nah, Anda bisa daftar nih di Dudusan. Kemudian Anda bisa menjual produk-produk mereka. Berikutnya, Anda juga bisa berpartner dengan pemilik produk. Jadi, sistemnya itu bagi hasil. Jadi, mereka punya produk, Anda jago iklan. Nah, Anda bisa nih partneran. Contoh nih misalnya, waktu itu saya punya teman ya, jadi dia import barang dari Korea, nah terus dia punya banyak nih stok di gudang, nah dia nggak tahu cara jualan online, jadi dia ngajak saya kerjasama, oke, saya ngurusin iklannya, dia yang ngurusin barang dan pengiriman. Nah lalu nanti dari hasil atau profitnya itu kami bagi dua. Nah nanti saya ada satu video, saya akan menjelaskan contoh bagaimana saya menjalankan iklan untuk produk ini. Oke. Ini contoh lainnya juga bagaimana Anda bisa berpartner dengan pemilik produk. Misalnya nih, oke, misalnya kalau kita jalan-jalan contoh ke Bali ya, kan banyak produk pahatan kayu seperti ini ya. Nah, sebenarnya di Indonesia banyak nih kerajinan tangan yang orang-orang bule itu, orang luar negeri itu suka. Oke, ketika turis datang ke Bali, itu mereka suka bawa pulang produk-produk kita Indonesia ini ke negara mereka. Nah, jadi mengapa kita harus tunggu turisnya datang untuk beli, apalagi selama pandemi, ya kan? Kan turis kan dikit ya yang datang kan. Nah, sebenarnya kita dengan online, kita bisa jalankan iklan, kita yang promosi. Jadi nanti iklan kita itu akan muncul di negara-negara Amerika, negara Eropa, negara Australia, dan ketika mereka mau beli, kita bisa nih kirim produknya ke negara mereka. Nah, contoh ya misalnya, Anda bisa kerjasama nih. Kalau misalnya Anda ke Bali, itu kan banyak ya penghasil produk seperti ini. Nah, Anda bisa kontak mereka, Anda bisa minta foto, minta dong fotonya, aku bantu jualin ya, lu kan punya produk, aku tahu cara jualannya. Nah, aku tahu cara promosinya lewat Facebook. Nah, Anda minta fotonya, Anda pasang di Instagram atau di Facebook, atau di toko online Anda, terus Anda iklanin. Oke, Anda bisa dapat profit dari sana. Saya tunjukkan potensinya ya, misalnya. Ini kan yang dijual ya, produk-produk yang dijual di Bali, itu kalau kita beli dari supplier di Bali, itu harganya 150.000. Oke, nah produk yang serupa seperti ini itu kita bisa jual di luar negeri harganya berapa? Coba tebak. Ini ya, waktu itu saya cari di marketplace luar negeri itu Etsy. Kalau Tokopedia kan marketplace Indonesia ya harganya ini. Kalau marketplace luar negeri itu harganya berapa? 800 ribuan. Oke, produknya kan serupa ya, pahatan dari kayu seperti ini juga kan. Di Bali bisa nih kita dapat produk seperti ini. Oke, nah bayangkan marginnya itu gede ya. Dengan modal 150.000 kita bisa jual dengan harga tinggi. Kenapa bisa? Karena orang luar negeri itu mereka sangat menghargai kerajinan tangan seperti ini. Oke, jadi ini salah satu contoh bagaimana Anda bisa kerjasama dengan pemilik produk di Indonesia. Nah, selain jual produk, Anda juga bisa jual jasa. Misalnya Anda jago make up, ya kan, make up pengantin. Nah, Anda bisa iklan nih, iklan jasa make up Anda.
Kemudian, buat Anda yang nantinya mau mengembangkan karir Anda, nah, sekarang digital marketing adalah profesi yang sangat dicari oleh bisnis. Karena sekarang semua bisnis, semua perusahaan itu ingin bisa melakukan penjualan lewat online. Kita bisa lihat grafiknya nih, grafik digital marketing, oke, di Indonesia selama 5 tahun terakhir itu mengalami kenaikan. Jadi, skill di digital marketing itu sangat diperlukan. Dengan Anda mempelajari pelatihan ini, nah mudah-mudahan nanti ketika Anda berkarir, oke, atau mencari kerja, nah mudah-mudahan skill ini bisa membantu Anda dalam mendapatkan pekerjaan ataupun meningkatkan karir Anda. Anda juga bisa menjual jasa iklan. Oke, Anda kan jago iklan. Nah, banyak nih bisnis-bisnis yang butuh jasa iklan. Mereka nggak tahu atau mereka nggak ngerti cara iklan. Nah, Anda bisa jual jasa iklannya. Misalnya nih saya screenshot ya, salah satu website yang menjual jasa iklan. Anda bisa jual dengan harga 150.000 untuk iklan Facebook dan iklan Instagram sebesar 180.000. Oke, kemudian ini ada juga konsep print on demand yang bisa Anda lakukan juga. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya pertama kali beriklan online di Facebook. Yaitu saya bekerja sama dengan perusahaan teespring.com. Jadi Anda juga bisa nih, Anda kalau sekarang mau daftar di Teespring juga bisa. Jadi ini adalah perusahaan di Amerika, di mana mereka adalah produsen baju. Mereka bisa memproduksi baju, mereka bisa bantu kita cetak dan kirim ke konsumen. Oke, jadi waktu saya berjualan kaos seperti ini, saya bisa menggunakan Facebook untuk target customer di negara Amerika. Nah, kalau mereka beli, bajunya kirim dari mana? Bukan dari Indonesia, tapi dari pabrik di Amerika ini. Oke, jadi yang saya lakukan waktu itu hanyalah membuat desainnya. Nah, setelah itu saya iklankan bajunya. Nah, kalau ada orang beli, maka company ini, perusahaan ini akan kirimkan bajunya. Oke, contoh nih misalnya, ini desainnya apa? Desainnya adalah ini tipe anjing Dachshund kan gitu ya. Nah, di Facebook nanti kita bisa nih target orang-orang yang minatnya itu atau interestnya itu adalah anjing Dachshund. Nah, bayangkan kita jual desain baju Dachshund ke pecinta anjing Dachshund. Nah, itulah kenapa kita bisa memanfaatkan targeting Facebook yang sangat spesifik untuk menjual produk yang sangat spesifik seperti ini. Oke, selain baju juga selain Teespring juga ada Gear Bubble ya. Gear Bubble ini juga milik teman saya di Amrik juga. Nah, kalau di Teespring itu kan baju. Kalau di Gear Bubble itu bisa buat jual kalung, bisa jual cangkir, ya kan? Nah, itu kita bisa buat desainnya nih di kalungnya atau di cangkirnya. Terus kita bisa iklan dan jualan. Oke, kalau di Indonesia itu juga ada. Ini punya teman saya, Dropship Aja. Oke, Anda nanti bisa cari ya, Dropship Aja di Google. Nah, contoh nih misalnya, nah untuk hoodie, oke, modalnya itu 180.000, Anda bisa jual nih dengan harga 380.000. Oke, keuntungannya itu 200.000 untuk satu penjualan. Jadi Anda tinggal ngurusin desainnya, oke. Nah, nanti Anda iklan nih, Anda jualan, kalau ada yang beli, nah nanti Dropship Aja ini akan bantu memproduksi hoodie-nya atau bajunya dan mengirimkan langsung ke konsumen Anda. Jadi inilah beberapa contoh yang bisa Anda terapkan nantinya untuk iklan Facebook dan Instagram-nya. Hai teman-teman, di video ini saya mau membahas bagaimana menganalisa tren konsumen dan produk. Dan saya akan menjelaskan dengan contoh studi kasus saya dalam menjual t-shirt. Di video sebelumnya Anda sudah lihat bagaimana saya menjual kaos matematika ini ke customers di negara Amerika. Oke, dan kaos ini kejual 20.000 penjualan dalam 1,5 bulan. Nah, saya mau membahas nih bagaimana awalnya saya bisa mendapatkan ide ini. Nah, harapan saya dari video ini adalah nanti teman-teman bisa mempunyai gambaran, oh ternyata ini ya cara meriset pasar, cara mengetahui tren produk atau konsumen yang sedang berlangsung sekarang. Oke, kita bisa gunakan Google Trends dan juga kita bisa cek di marketplace. Nah, jadi untuk produk ini, awalnya saya mikir gini. Saya mikir, kan saya mau jualan kaos waktu itu kan. Jadi saya mikir, ada nggak desain yang bakalan dipakai banyak orang? Nah, idenya adalah, kalau misalnya saya bisa mencari tahu di Amerika itu ada hari besar apa aja, dan kalau bisa saya buat desain yang berhubungan dengan hari besar itu, maka harapan saya mereka mau membeli bajunya dan juga memakainya di hari H. Jadi saya cari ini, saya ke Google, saya cari ada
hari besar apa aja di Amerika Serikat, celebration in United States. Jadi kita harus pinter-pinter manfaatin Google ya. Informasi apa aja itu ada di Google, yang penting kita rajin mencarinya. Nah, contoh nih, saya mau mencari ada hari besar perayaan apa aja di Amerika Serikat. Nah, ini kita baca nih satu persatu. Nah, contoh nih, kalau kita ke Wikipedia. Oke. Nah, di sini tertulis banyak hari besar. Contoh, kalau di Amerika ya Christmas itu hari besar yang banyak orang rayain tentunya kan gitu. Nah, itu biasanya di Christmas itu sales e-commerce itu naik, meningkat pesat. Oke. Thanksgiving juga. Nah, Mother's Day juga ada Mother's Day, ada Father's Day. Biasanya penjualan meningkat. Kenapa? Karena mereka membeli untuk ibu dan bapak mereka. Oke. Dan banyak lagi hari-hari besar lainnya seperti Halloween dan sebagainya. Nah, terus saya mikir nih, bagaimana kalau saya mentarget orang yang lebih spesifik? Kebetulan saya background-nya itu, latar belakang saya itu guru matematika. Coba saya cari, ada nggak perayaan matematika di Amerika? Oke, Mathematics Celebration in United States. Nah, saya baca nih di halaman pertama. Ternyata ada yang namanya Pi Day. Oke, waktu itu saya mengajar matematika selama 10 tahun lebih aja, belum tahu ternyata di Amerika itu ada dirayain hari matematika namanya Pi Day. Oke, saya baca nih di Wikipedia. Nah, kita kan tahu angka pi itu apa? Di matematika, oke? Di matematika kan waktu kita dulu belajar mate, luas lingkaran apa? V R kuadrat. Ya kan? Ini V-nya kan? Nah, di bahasa Inggris itu bacanya pi. Nah, jadi kalau V teman-teman masih ingat itu angkanya berapa? 3,14 ya. Ya kan? Kalau dibulatkan menjadi 3,14. Sebenarnya dia panjang nih, tak terhingga. Oke, karena pembulatan 3,14. Nah, jadi itu dirayain di Amerika tiap tahun di tanggal 14 bulan Maret, bulan 3. Oke, nah saya tahunya itu dari mana? Dari research nih di Wikipedia, di Google nih. Oke, katanya, nah dirayain setiap bulan Maret tanggal 14. Dari sinilah saya dapat ide, oh ternyata ada ya hari besar Pi Day. Tapi saya mau tahu nih, hari besar ini apakah memang konsisten dirayain nggak? Trennya gimana? Apakah trennya lagi naik atau lagi turun? Kalau trennya lagi naik, maka kita boleh masuk dan menjual produk itu. Tapi kalau sesuatu produk itu trennya lagi turun, ya mungkin kita nggak usah lagi deh coba jualan kan. Nah, cara cek trennya pakai apa? Teman-teman ke Google Trends. Oke, ketik aja Google Trends, terus, nah nih di pilihan pertama, kita klik. Nah, waktu itu saya ketik Pi Day. Ketikkan kata kuncinya, Pi Day. Saya mau tahu trennya seperti apa. Nah, karena saya target negara Amerika, ini saya pilih United States. Oke, pilih. Nah, kita bisa lihat nih, ini Januari 2021, ini Maret. Nah, berarti bulan Maret 2021 itu ada kenaikan kata kunci Pi Day. Jadi trennya naik, terus turun lagi. Oke, ini bulan Maret ya, karena kan memang dirayain di bulan Maret tanggal 14. Nah, saya mau tahu nih, selama 5 tahun terakhir, itu gimana trennya? Nah, ternyata tiap tahun, ini 2016 ya, ini 2017. Itu trennya naik, 2018 naik, 19 naik. Oke, jadi tiap tahun itu konsisten. Nah, 2020 ini kan kebetulan COVID ya, jadi dia naiknya cuma dikit gitu. Karena orang nggak bisa keluar untuk merayain. Karena ternyata Pi Day itu adalah dirayain tiap tahun, di mana mereka itu biasa merayakannya di sekolah-sekolah. Kemudian mereka mengadakan lomba berhitung, lomba membuat kue, lomba maraton, dan banyak perlombaan lainnya. Oke, jadi biasanya orang yang merayakan ini adalah guru, terus pecinta matematika, pecinta fisika, pecinta sains. Oke, pokoknya yang berhubungan sama angka simbol pi ini. Nah, jadi saya tahu, oh ternyata tiap tahun itu trennya konsisten. Saya coba cek lagi deh. Saya cek lagi dari 2004 sampai sekarang, berarti selama 17 tahun itu, trennya itu konsisten, tiap tahun selalu dirayain. Nah, kalau kita lihat tren seperti ini yang konsisten, maka kita yakin ada minatnya, kan gitu. Oke, nah dengan Google Trends saya tahu nih, trennya itu tiap tahun konsisten. Nah, lalu saya mau tahu, oke, minatnya sekarang ada. Nah, produknya itu ada orang beli nggak? Cara ceknya gimana? Kita cek dengan ke marketplace. Oke, kalau di Indonesia marketplace kan seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Nah, kalau di Amerika itu Amazon. Jadi saya ke amazon.com. Saya ketik kata kunci Pi Day. Pi Day t-shirt ya. Karena saya jual t-shirt. Nah, kalau misalnya Anda lihat di marketplace itu banyak orang yang menjual produk serupa, artinya ya ada pasarnya kan gitu. Kalau nggak ada pasar, kemungkinan orang jual kan kecil kan. Nah, ini banyak nih orang jual kaos-kaos Pi Day. Dan yang paling pentingnya, ada pembelinya. Dari mana tahu? Dari reviewnya. Oke, nah reviewnya itu banyak. Oke, ini kaos Pi-nya, yang beli juga banyak, maka saya yakin, oke, ini selain trennya bagus, marketnya juga ada, pasarnya ada. Orang mau beli nih kaos seperti ini.
Nah, setelah itulah baru saya meminta desainer saya, oke, coba lu buatin konsep pie seperti ini. Jadi saya berikan dia konsepnya. Kebetulan kan saya di matematika, jadi saya ngerti ya konsep pie itu seperti apa. Saya minta desainer saya buatin dan dia buat desain seperti ini. Kemudian saya gunakan Facebook Ads, oke, untuk mentarget orang-orang yang mencintai matematika, sains, guru, oke, untuk menjual baju ini. Akhirnya kejual 20.000 kaos dalam 1,5 bulan. Oke, inilah contoh bagaimana kita bisa menggunakan Google Trends dan juga Marketplace untuk mengecek tren dari konsumen dan produk. Nah, coba kita gunakan contoh lain ya. Tadi kan contoh saya menjual ke Amerika. Nah, contoh di Indonesia. Oke, coba nih kita cek olahraga di rumah. Oke, kita lihat trennya seperti apa. Olahraga di rumah. Ini saya masuk ke Indonesia. Oke, saya mau cek tren kata kunci olahraga di rumah di Indonesia. Nah, ini kita bisa atur ya, ini 2004 sampai sekarang. Oke, saya coba 5 tahun terakhir. Kita set. Nah, lihat. Jadi, di bulan Maret 2020, ya ini kan mulai pandemi ya. Oke, nah lihat, orang nggak bisa keluar rumah, jadi orang melakukan olahraga di rumah. Jadi Anda lihat trennya itu naik nih, sampai sekarang juga masih tinggi ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi peluang apa yang bisa kita lihat dari sini, dengan tren ini kita bisa temukan peluang apa? Oke, kita bisa menjual produk-produk yang berhubungan dengan olahraga di rumah. Contohnya seperti apa? Ini nih misalnya. Oke, jadi saya waktu itu banyak terima iklan-iklan produk seperti ini. Yaitu yang produk yang bisa kita gunakan untuk sit up di rumah. Ada juga produk stretching ya, yang bisa kita stretch untuk melatih otot tangan dan kaki. Jadi banyak nih produk-produk yang bisa kita jual setelah kita mengetahui ada tren olahraga di rumah. Jadi ketika teman-teman mau berjualan sesuatu, itu kita selalu bisa mengecek dulu trennya, mengecek dulu marketnya, pasarnya. Oke, nah kalau kita lihat trennya bagus, lagi naik, terus kita lihat di marketplace juga banyak yang jual, banyak yang beli, nah maka kita boleh nih coba, teman-teman bisa coba cari supply-nya, oke, dan kemudian coba iklan dan jualan. Contoh lain apa misalnya? Waktu itu saya coba cek tanaman hias, oke, karena saya lihat di marketplace itu kenapa banyak banget orang yang jualan tanaman hias. Nah, ternyata memang benar, oke. Jadi bulan Maret 2020 sejak itu tren tanaman hias itu naik. Ya mungkin karena orang di rumah ya, mereka habisin banyak waktu di rumah, jadi mereka muncul hobi baru nih, misalnya merawat tanaman hias kan gitu. Walaupun ini trennya sekarang mulai turun, tapi dari sini Anda bisa dapat idenya ya, bagaimana Anda bisa meriset tren-tren tertentu. Oke, contoh lain misalnya. Nah, contoh nih, obat sakit pinggang misalnya kan. Nah, jadi kita lihat nih, oh ternyata tren orang mencari obat sakit pinggang itu selalu naik. Oke, saya nggak tahu, mungkin pekerjaan sekarang itu kebanyakan di depan komputer ya, mungkin ya, pekerjaan kantoran, jadi orang duduk kelamaan, ya mungkin sakit pinggang juga kasusnya semakin bertambah. Nah, dari sini, dari sini, ide apa yang bisa kita kepikiran? Ya, mungkin obat sakit pinggang, terus apa nih, alat-alat yang bisa membantu meredakan sakit pinggang, contoh nih. Alat terapi pinggang dan tulang punggung belakang. Nah, jadi bisa nih jual produk-produk seperti ini kalau kita tahu bahwa trennya itu lagi naik gitu. Jadi mudah-mudahan di video ini teman-teman bisa dapat ide bagaimana menggunakan Google Trends, bagaimana menggunakan Marketplace untuk mencari ide produk apa yang mau dijual. Hai teman-teman, di video ini saya mau tunjukkan bagaimana cara mengatur modal untuk beriklan. Jadi tujuannya adalah saya mau tunjukkan ke teman-teman bahwa nanti Anda bisa beriklan dengan budget kecil dulu untuk testing, baru nanti kemudian kalau hasilnya ada bagus, baru kita pelan-pelan tambahin budgetnya. Dan saya akan jelaskan dengan menggunakan contoh studi kasus saya ketika menjual kunci pas. Jadi ini adalah kunci pas yang saya jual, ini kunci pasnya made in Korea. Nah, di video sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah lihat ya, bahwa bagaimana saya membuat akun Instagram baru, kemudian membuat Facebook page baru, kemudian menjalankan iklan, dan akhirnya mencapai penjualan ratusan juta omset. Nah, jadi produk ini adalah hasil partnership saya dengan teman saya. Jadi dia kebetulan adalah supplier, dia import barangnya itu dari Korea, dia import kunci pas ini dari Korea ya. Nah, dia kan stoknya banyak di gudang. Jadi kemarin itu waktu pandemi dia nggak bisa jual produknya. Jadi banyak stok mati di gudang, dia cari saya, Albert bisa nggak bantu jualan?
Nah, kebetulan saya tahu nih cara jualan lewat Facebook, lewat Instagram. Nah, jadi saya bilang, oke, kita sistemnya bagi hasil gitu. Nah, jadi dia hitung saya modal, jadi dia modal dasarnya itu 100.000. Nah, di marketplace, itu saya cek, itu ada orang yang jual harganya 300 ribuan. Jadi, kami memutuskan untuk menjual sedikit lebih rendah, di harga 275.000. Oke, artinya apa? Artinya kalau terjadi satu penjualan, dari kunci pas tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan 175.000. Oke. Nah, jadi setelah saya ngobrol sama dia, saya oke kan. Nah, terus saya mikir nih, di Facebook bisa nggak ya kita target orang yang mau membeli kunci pas ini? Jadi saya mikir, orang yang akan beli kunci pas ini adalah orang-orang yang akan tertarik sama kata kunci ini, yaitu hand tool, home repair, toolbox, kemudian ada juga beberapa lagi seperti construction, home renovation, dan seterusnya. Dan juga saya mentarget pria. Oke, jadi saya cek orang di Indonesia, pria, dan minatnya ini ada sebanyak 1,5 juta orang. Jadi saya mau tunjukkan iklan saya itu nantinya ke 1,5 juta orang nih. Oke, dengan harapan mereka mau membeli kunci pasnya. Nah, kemudian setelah saya tahu di Facebook dan Instagram saya bisa menjangkau konsumen, lalu saya mulai nih membuat akun Instagramnya, akun Facebooknya. Nah, cara membuat akun iklannya seperti apa itu nanti teman-teman akan pelajari ya di video-video berikutnya. Jadi sekali lagi ini lebih ke menunjukkan contoh dulu ke teman-teman, biar teman-teman ada gambaran nih, oh ternyata dengan iklan Facebook dan Instagram kita bisa nih melakukan penjualan. Nah, nantinya saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa mulai dengan budget kecil dulu. Oke, saya kembali ke sini. Jadi saya buat akun Instagram yang baru, buat Facebook page yang baru, terus saya isi kontennya. Jadi biar ketika orang masuk ke akun Instagram saya, walaupun masih sedikit followersnya, tapi ya minimal ada postingan kan. Jadi saya posting 9 foto di sini. Di Facebook page juga saya posting beberapa video penggunaan produknya. Nah, setelah saya punya akun Instagram dan punya akun Facebooknya, berikutnya saya buat konten iklannya. Jadi konten iklannya itu saya buat saya buat video ya, video cara menggunakan produknya, testimoni, kemudian keunggulan-keunggulan yang saya jelaskan dalam video, dan ini kata copywritingnya, yaitu tulisan yang ada di iklannya. Kunci pas serba bisa, namanya Magic Wrench ya. Made in Korea, satu alat untuk berbagai ukuran mur, baut, dan pipa. Hemat dan praktis, gampang digunakan, nyaman digenggam, dan bisa bekerja dengan satu tangan. Nah, lihatlah keunggulan Magic Wrench di sini. Terus saya berikan alamat websitenya. Jadi ketika orang tertarik, ketika orang lihat iklannya, tertarik, mereka klik, akan masuk ke website, dan kemudian mereka akan melanjutkan ke pembayaran. Nah, setelah itu, setelah saya punya Instagram account, punya Facebook page, dan sudah punya konten iklannya, yang berikutnya saya lakukan adalah mulailah beriklan. Nah, jadi ketika awal saya mulai beriklan, walaupun saya tahu saya bisa target ya orang-orang yang mungkin akan tertarik sama produk kunci pas ini. Nah, tapi ketika kita awal beriklan itu, kita belum 100% yakin nih pasti akan kejual. Itulah kenapa kita waktu mulai itu menggunakan mindset kita sedang men-testing iklan. Oke, testing itu maksudnya apa? Ya, ketika kita testing iklan produk kita, ada kemungkinan ada penjualan, ada kemungkinan tidak ada penjualan. Oke? Nah, jadi kita perlu testing dulu untuk mengetahui hasilnya. Baru nanti dari laporan iklan kita cek, oh ada penjualan, bagus nih berarti kan. Nah, kalau misalnya tidak ada penjualan, nanti dari laporan iklannya kita tahu, oh problemnya di mana. Nah, nanti teman-teman juga akan belajar nih cara membaca laporan iklan seperti apa. Jadi waktu itu saya mikir, saya mau menggunakan modal testing 500.000 sampai 1 juta. Akhirnya saya menggunakan modal 500.000 sih. Saya ngambil dari tabungan, ibaratnya kan. Saya ngambil tabungan 500.000 sebagai modal testing iklan. Maksudnya apa? Kalau skenario terburuk, saya tidak mendapatkan satu sales pun, ya saya kehilangan 500.000 ini. Oke, jadi ya namanya kita bisnis itu pasti butuh modal. Oke, itu namanya resiko kan. Nah, resikonya apa? Resikonya saya udah iklan 500.000, tidak ada penjualan, berarti saya kerugi 500.000. Tapi di bisnis kalau kita profit, kita untung, itu bisa jauh lebih besar. Oke, itu memang bagian dari bisnis. Nah, jadi intinya saya ngambil 500.000 dari tabungan, terus saya mau tes nih selama 4-7 hari iklannya. Oke, saya mulai dari 20.000 per hari. Oke, nah di sini, ini saya tunjukin ya, ini ada iklannya. Jadi ini biaya iklan dari hari pertama, hari kedua seperti apa, dan juga ada sales yang terjadi.
Jadi hari pertama, ternyata waktu itu saya tes dengan satu hari itu 25.000 iklannya. Jadi ini biaya iklan yang saya keluarin, terus saya dapat satu sales. Oke, dapat satu sales. Nah, masih ingat satu sales itu kan profit saya berapa? 175.000 kan, profit bersih kan? Maksudnya sebelum biaya iklan ya. Oke, setelah dikurangi biaya produknya, saya profit 175.000. Nah, kemudian kan harus dikurangi lagi biaya iklan 25.000. Berarti profit bersih saya menjadi 150.000. Berarti hari pertama saya iklan profit ya, gitu ya, bagus ya. Nah, hari kedua nih saya naikkan budgetnya. Jadi ketika iklan kita bagus, kita naikkan budget supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak, menunjukkan iklan kita ke lebih banyak orang lagi. Oke, tapi hari kedua nggak ada sales. Oke, hari ketiga, saya naikin dikit jadi 60.000 per hari, juga tidak ada sales. Nah, terus saya lanjutin jalan. Karena apa? Karena kita ketika testing iklan, itu perlu testing 4-7 hari. Oke, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oke, jangan cuma jalankan iklan 1-2 hari, nggak ada sales, terus bilang iklannya jelek. Oke, saran saya tes iklan selama 4-7 hari. Nah, ini hari ketiga nggak ada sales. Hari keempat. Nah, walaupun hari kedua, hari ketiga nggak ada sales, saya sengaja naikin lagi budgetnya. Oke, saya naikin dari 60.000 menjadi 100.000 per hari. Oke, kenapa? Ya, saya mikirnya gini. Kalau saya naikin budget, mudah-mudahan iklannya akan menjangkau lebih banyak orang, sehingga bisa lebih cepat ketemu pembeli. Oke? Nah, lagi pula kan budget saya kan memang ada 500.000 kan untuk iklan kan. Nah, jadi saya naikin budget. Nah, ada satu nih penjualan. Oke? Hari kelima juga ya lebih kurang spending 100.000, ada satu penjualan. Nah, hari keenam saya naikin budget menjadi 165.000, penjualannya masuk 4. Nah, di sini kita lihat, di sini saya mau menunjukkan ke Anda bahwa kita ketika iklan itu nggak langsung budget gede. Kita mulai dari 25.000 dulu, terus cek nih, ini profit nih, naikin dikit, jadi 50.000, jadi 60.000, kemudian jadi 100.000 dan seterusnya. Jadi kita pelan-pelan naik. Inilah contoh bagaimana Anda beriklan itu tidak harus langsung modal gede, biaya iklan langsung taruh di awal gitu, enggak. Kita testing dulu dengan budget kecil. Nah, jadi ini udah hari ke-6, kita cek nih performansinya setelah 6 hari. Ini kita hitung-hitungan ya. Jadi setelah 6 hari, biaya iklan total, ditotalin semua biaya iklan dari hari pertama sampai hari ke-6, itu 500.000. Total sales yang terjadi 7. Jadi kalau kita hitung-hitungan, 7 sales, 1 sales kan tadi profitnya 175.000 ya. Berarti total profitnya itu 1.225, ini sebelum iklan ya. Nah, dikurangi biaya iklan 500.000, berarti profit bersih itu adalah 725.000. Ya kan? Nah, berarti modal saya 500.000 itu udah saya dapat kembali kan? Udah saya masukin kembali ke tabungan dan saya masih profit bersih, saya masih punya tambahan profit 700.000-an. Nah, terus 700.000-an ini saya gunakan untuk apa? Bukan untuk membeli sepatu baru, membeli tas baru, bukan ya. Kita reinvest lagi ke bisnis. Gimana cara reinvestnya? Yaitu kita tambahin lagi ke budget iklannya. Kita gedein budgetnya. Kenapa? Sekali lagi, kita tambahin budget supaya apa? Menjangkau lebih banyak lagi audience. Karena testing kita selama 6 hari membuktikan kita itu bisa profit. Artinya kita tahu produk ini bisa nih dijual di Facebook dan Instagram. Nah, makanya kita berani menampakkan budget lebih banyak lagi supaya apa? Mendapatkan lagi lebih banyak konsumen dan mendapatkan lebih banyak lagi profit. Jadi setelah itu saya naikkan budget. Naikin budget sampai bahkan 1 juta per hari, 2 juta per hari, 3 juta per hari. Nah, setelah sebulan lebih, itu total sales yang didapat 357 sales. Dengan biaya iklan setelah 1 bulan lebih itu 24 juta. Jadi coba kita hitungan. Margin dari 357 produk, berarti 357 kali 175.000, total 62 jutaan. Dikurangi biaya iklan 24 jutaan, berarti profit bersih 38 juta. Setelah dikurangi biaya iklan ya. Nah, inilah profit bersih yang didapat setelah menjual kunci pas ini selama sebulan lebih. Jadi teman-teman sudah lihat ya bagaimana kita menggunakan budget kecil dari 25.000 per hari dulu untuk iklan. Pelan-pelan setelah hasilnya bagus, kita pelan-pelan naikin budgetnya. Sampai akhirnya bisa iklan dengan 24 juta dan mendapatkan profit bersih setelah dikurangi biaya iklannya. Ini sudah profit yang paling bersih yang bisa kita dapat, itu 38 juta. Berarti
lumayan ya, kita dengan modal 500.000, kita bisa mendapatkan profit 38 juta. Nah, sebenarnya di video ini, saya ada menjelaskan ini ke YouTube saya. Oke, YouTube saya itu channelnya Albert Leonardo. Nah, cuma memang saya nggak kasih tahu produknya apa. Oke, itu kan di YouTube, itu kan konsumsi publik ya. Nah, buat teman-teman yang mengikuti pelatihan ini, saya kasih tahu nih, produknya adalah kunci pas ini. Oke, nah yang saya mau saya ceritakan di sini adalah, nanti ketika Anda baca komennya, itu ada yang bilang, Albert, judul YouTube lu kan modal 500.000, untung 38 juta. Tapi enggak dong, Bet. Lu nggak boleh bilang modalnya 500.000, lu harusnya bilang modalnya itu 24 juta. Karena kan biayanya 24 juta, biaya iklannya kan 24 juta, katanya seperti itu. Nah, saya mau tekankan di sini, menurut saya itu modalnya 500.000. Kenapa? Karena untuk penjualan ini bisa terjadi, saya berani mengeluarkan modal waktu itu 500.000 kan di awal. Oke, 500.000 di awal, kemudian saya tes 6 hari, dan profit. Nah, profitnya itu dari 500.000-nya ini udah saya kembaliin ke tabungan, kan gitu. Saya masih ada profit tambahan 700 ribuan. Nah, profit tambahan inilah yang kemudian saya gunakan untuk menggulung kembali ke bisnis. Dalam bentuk apa? Saya gunakan untuk iklan. Jadi 24 juta biaya iklan ini adalah hasil gulungan dari profit itu. Oke, tidak lagi kepake uang saya di tabungan. Nah, itulah kenapa saya bilang modal 500.000, untung 38 juta. Nah, kenapa saya mau menjelaskan ini secara detail? Karena saya mau teman-teman paham. Di bisnis online, sebenarnya kita sebagai pebisnis ataupun kita menjual sesuatu itu sudah sangat digampangkan. Kenapa? Karena kita lihat ya, kita bisa beriklan itu mulai dari budget yang kecil, baru pelan-pelan kita naikin. Jadi kalau misalnya teman-teman jangan salah kira bahwa untuk mendapatkan sales sebanyak 38, untuk mendapatkan profit 38 juta ini, teman-teman harus punya uang di tabungan 24 juta. Jadi bukan seperti itu. Karena kalau orang salah kira, orang mengira harus punya uang sebanyak ini untuk bisa berjualan, maka mereka tidak akan mulai berjualan, kan gitu. Tapi di video ini justru saya mau tunjukkan ke teman-teman bahwa kita bisa nih mulai dari modal kecil. Oke, nah seperti ini kan, mulai dari iklan Rp25.000 per hari. Produknya, nah kalau misalnya teman-teman mikir, Albert aku nggak punya uang untuk stok produk misalnya. Nah, tapi kita bisa kerjasama kan? Nah, buktinya saya nggak stok produk di sini. Saya kerjasama dengan teman saya yang punya produk. Kita bagi hasil. Ya kan? Nah, baru kemudian setelah kita iklanin, dapat profit, baru kita gulung. Oke? Nah, itulah yang mudah-mudahan teman-teman bisa paham di video ini bahwa kita bisa mulai dengan modal kecil, mulai dengan biaya iklan yang kecil, kemudian pelan-pelan kita kembangin iklannya, supaya profit kita juga semakin bertambah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.